Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasmin Zahratul Jannah dengan NPM F1G023048. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan edukasi tentang kejang demam pada anak. Saat anak mengalami kejang demam, orang tua cenderung akan langsung panik. Maka dari itu, yuk kita kenali apa itu kejang demam dan bagaimana cara penanganannya atau tata laksana yang benar. Kejang demam adalah kejadian kejang yang terjadi pada anak berumur 6 bulan sampai 5 tahun, di mana kejang terjadi karena kenaikan suhu tubuh, bukan karena ketidakseimbangan cairan tubuh ataupun penyebab lainnya. Selanjutnya, kejang demam diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, kejang demam sederhana, dan yang kedua adalah kejang demam kompleks. Kejang demam sederhana. Kejang demam sederhana adalah kejang demam yang berlangsung singkat, kurang dari 15 menit. Bentuk kejangnya umum serta tidak berulang dalam 24 jam. Kejang demam sederhana merupakan 80% dari seluruh kejang demam yang terjadi pada anak. Sebagian kejang demam sederhana berlangsung kurang dari 5 menit dan akan berhenti dengan sendirinya. Kejang demam umumnya dialami oleh anak yang mengalami kenaikan suhu lebih dari 38 derajat Celcius. Dan kejang ini tidak disebabkan oleh abnormalitas dalam rongga kepala. Dan salah satu penyebab demam, terutama di Asia, adalah infeksi virus influenza A. Oke, yang selanjutnya ada kejang demam kompleks. Kejang demam ini adalah kejang yang berlangsung lebih dari 15 menit atau kejang berulang lebih dari 2 kali. Kejang demam kompleks merupakan 8% dari seluruh kejang demam yang terjadi pada anak. Baik, yang selanjutnya ada prognosis. Prognosis adalah prediksi tentang perkembangan atau hasil dari suatu penyakit atau kondisi kesehatan seseorang di masa depan. Baik, prognosis yang pertama adalah kemungkinan berulangnya kejang demam. Faktor resiko berulangnya kejang demam adalah yang pertama, pasien memiliki riwayat kejang demam dari keluarga. Yang kedua, pasien berusia kurang dari 12 bulan. Yang ketiga, temperatur yang rendah saat kejang. Dan yang keempat adalah cepatnya kejang setelah demam. Nah, bila seluruh faktor di atas terdapat pada pasien, kemungkinan berulangnya kejang demam adalah 80%. Sedangkan bila tidak terdapat faktor tersebut, kemungkinan berulangnya kejang demam hanya berkisar di sekitar 10-15%. Nah, kemungkinan berulangnya kejang demam paling besar itu berada di tahun pertama. Yang selanjutnya ada faktor resiko terjadinya epilepsi. Yang pertama adalah kelainan neurologis atau perkembangan yang jelas sebelum kejang demam pertama. Yang kedua, kejang demam kompleks. Dan yang ketiga, riwayat epilepsi pada orang tua atau saudara kandung. Nah, masing-masing faktor di atas tadi meningkatkan kemungkinan kejadian epilepsi sampai 4-6%. Kombinasi dari faktor risiko tersebut meningkatkan semua epilepsi menjadi 10-49%. Kemungkinan menjadi epilepsi tidak dapat dicegah dengan pemberian obat rumat pada saat kejang demam.
Baik, yang selanjutnya adalah penata laksanaan saat terjadi kejang demam. Ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jangan panik. Bunda dan ayah harus tetap tenang dan pastikan anak berada dalam tempat atau kondisi yang aman. Yang selanjutnya, anak diposisikan. Baringkan anak di tempat yang empuk pada bayi, rebahkan di pangkuan dengan posisi wajah bayi menghadap ke bawah dan jangan menahan tubuh bayi. Yang selanjutnya, miringkan badan anak. Miringkan badan anak agar jalan napasnya lebih baik, agar muntah dan air liur dapat keluar dari rongga mulut untuk mencegah lidah menyumbat di saluran pernapasan. Selanjutnya, enyahkan pakaian ketat. Saat terjadi kejang maupun demam, longgarkan pakaian yang ketat, terutama di bagian sekitar kepala dan leher anak. Yang selanjutnya, jangan menaruh apapun pada mulut anak. Hindari menaruh benda apapun pada mulut anak guna mencegah tergigitnya lidah. Selanjutnya adalah turunkan suhu. Kompres dengan air hangat dan berikan obat penurun panas. Jika anak demam, di mana suhu lebih dari 38 derajat Celcius, segera berikan paracetamol, baik dalam sediaan rectal tube atau suppositoria lebih disarankan, dengan dosis 10-15 mg per kilogram berat badan setiap 4-6 jam dan pantau penurunan suhu tubuh anak setelah obat diberikan. Selanjutnya, terdapat juga pilihan terapi lain seperti ibuprofen dengan dosis 5-10 mg per kilogram berat badan setiap 6-8 jam sehari juga dapat diberikan apabila demam tidak membaik setelah pemberian paracetamol. Nah, bila anak saat sedang dalam kondisi kejang, obat yang praktis dan dapat diberikan oleh orang tua di rumah adalah diazepam rektal. Dosis diazepam rektal adalah 0,5-0,75 mg per kilogram atau diazepam rektal 5 mg untuk anak dengan berat badan kurang dari 10 kg dan 10 mg untuk berat badan lebih dari 10 kg atau diazepam rektal dengan dosis 5 mg untuk anak di bawah usia 3 tahun atau dosis 7,5 mg untuk anak di atas usia 3 tahun. Nah, namun bila setelah pemberian diazepam rektal kejang belum berhenti, dapat diulangi lagi dengan cara dan dosis yang sama dengan interval waktu 5 menit. Bila setelah 2 kali pemberian diazepam rektal masih tetap kejang, dianjurkan langsung dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, dapat diberikan diazepam secara intravena dengan dosis 0,3-0,5 mg per kilogram. Bila kejang tetap belum berhenti, diberikan phenytoin secara intravena dengan dosis awal 10-20 mg per kilogram per kali dengan kecepatan 1 mg per kilogram per menit atau kurang dari 50 mg per menit. Nah, namun bila kejang berhenti, dosis selanjutnya adalah 4-8 mg per kilogram per hari, dimulai 12 jam setelah dosis awal. Namun, bila dengan phenytoin kejang belum berhenti, maka pasien harus dirawat di ruang rawat secara intensif. Nah, selanjutnya yang paling penting adalah segera hubungi dokter. Ketika anak mengalami kejang demam, jangan menunda untuk membawa anak Anda ke unit pelayanan kesehatan terdekat. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.